Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Desi Nurani SPD, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Kalirejo, Lampung Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, saya masih berasumsi bahwa nilai akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Jadi, dalam proses pembelajaran, saya mengharuskan siswa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa harus mampu dan mau menerima apa yang saya ajarkan dan dengan nilai akhir yang bagus. Yang kedua, dalam proses pembelajaran di kelas, saya masih jarang menggunakan model, metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih sering saya memberikan materi sesuai target yang harus dicapai siswa. Selain itu, saya juga mengharuskan siswa menguasai materi dan mencapai KKM dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang saya berikan baru sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih mendominasi dibandingkan murid atau yang dinamakan dengan teacher-centered learning. Dalam proses pembelajaran belum terjadi kolaborasi antar siswa. Yang keempat adalah dalam proses pembelajaran di kelas saya kurangnya pendekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas masih menggunakan ancaman, hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya ubah tentang mindset dalam pembelajaran. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diberi kebebasan dalam belajar, sedangkan guru memberikan tuntunan dan arahan atau hanya sebatas fasilitator. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya. Agar tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, di depan memberikan teladan, Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Yang kedua adalah pendidikan memerdekakan. Merdeka belajar adalah sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman.
Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa atau merdeka belajar, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru, supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga yaitu pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang sesuai dengan abad ke-21, di mana kita sebagai seorang guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menghilangkan sifat-sifat jeleknya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, saya akan menerapkan sistem pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, di mana dalam pembelajaran ini anak dapat menggali dan menemukan potensi dirinya. Dengan memerdekakan anak dalam belajar, maka mereka dapat berpikir kritis, kreatif. Dengan kolaborasi dan diskusi, anak dapat menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, saya akan menerapkan metode atau model pembelajaran diskusi dengan bermain sambil belajar. Saya juga menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak bukanlah kertas kosong, anak memiliki potensi dan karakter pada dirinya. Jadi, guru berperan dalam menuntun dan membimbing anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Guru harus menghamba pada anak dengan memberikan pelayanan yang terbaik melalui Merdeka Belajar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang koneksi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.